Halo. Kesibukannya sekarang aku masih bekerja full time, work from everywhere karena kita lagi situasi pandemi ya. Jadi udah 1 tahun terakhir aku bekerja remote dan aku masih tergabung dalam sebuah Japan-based advertising company yang ada di Jakarta sebagai commercial producer. Jadi full time-nya berada di situ. Dan di selang-selang waktu itu aku juga masih aktif sebagai voice over talent, dan rencananya kalau semuanya lancar aku juga akan berpindah pulau dalam waktu dekat, bukan hanya berpindah kota, berpindah pulau dalam waktu dekat untuk 100% mulai mengajar. Oke, jadi awalnya itu mungkin sekitar tahun 2010. Jadi aku memang baru terjun ke industri TV Indonesia untuk pertama kalinya. Pas banget di tahun itu bergabung sama MTV Indonesia gitu. Yang kebetulan memang berada di bawah naungan Global TV dan MNC Group secara keseluruhan gitu. Dan dari situ juga sih sebenarnya pelan-pelan akhirnya mulai mencoba belajar voice over gitu. Karena kalau lagi pada saat bekerja di TV memang banyak banget kesempatan kita buat belajar hal-hal baru, nyoba hal-hal yang belum pernah kita lakuin sebelumnya, dan salah satunya adalah keterampilan atau skill untuk voice over talent yang ternyata seru banget. Apalagi kan waktu itu juga aku sempat pegang Nickelodeon Indonesia yang mana banyak bersinggungan dengan dunia animasi, dunia anak gitu ya. Jadi itu seru banget buat kita belajar voice over gitu. Jadi startnya dari situ dulu, dari dunia TV dulu, sampai akhirnya lama-lama jadi ke yang lain juga voice overnya. Jadi mulai dubbing ke program, jadi mulai ke iklan dan lain-lain gitu. Kalau untuk travelingnya sendiri, dasarnya sih aku emang suka jalan banget ya. Dari sekolah pun suka banget jalan gitu, ke nyoba tempat baru, datengin hal-hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya gitu. Tapi mungkin karena pas udah kuliah, udah kerja, udah bisa keluyuran kemana-mana, jadi lebih gampang aku buat traveling gitu. Reaksinya waktu itu penasaran sih pastinya, karena aku juga sempet waktu kuliah itu aku kan sempat gabung di radio kampus. Jadi sebenarnya kalau untuk base belajarnya sebenarnya dari situ gitu. Tapi ketika udah ditawarin voice over yang memang buat konteksnya komersil, pastinya seneng banget dong, karena kan bisa apply apa yang udah dipelajari sebelumnya ke hal-hal baru ini gitu, ke voice over yang ibaratnya bisa kita monetize. Jadi seru banget sih waktu itu. Jadi orang tuh selalu bilang, ih enak banget ya jadi voice over, tinggal ngomong-ngomong aja dibayar. Padahal perjuangannya itu banyak banget loh, karena kita harus tetap nomor 1 jaga suara, selalu nggak bisa sembarangan gitu. Biasanya kan orang gampang makan gorengan, gampang makan ya asal-asalan, sementara kita harus make sure suaranya sensitif banget kan. Harus make sure bahwa suaranya tetap prima, karena bisa diminta VO kapan aja. Terus kedua, harus sering-sering latihan vokal. Jadi bukan cuma penyanyi doang nih yang latihan vokal, tapi buat teman-teman yang pengen belajar jadi voice over talent juga harus tetap banyak latihan vokal tiap hari, nyobain intonasi banyak, cara baca yang banyak. Biasanya aku bahkan sampai sekarang suka latihan pakai cerpen atau pakai komik atau pakai skrip apapun, supaya tetap terlatih gitu ya skillnya. Terus yang berikutnya juga voice over itu yang banyak dikira orang gampang adalah karena ternyata untuk sebuah, katakanlah untuk sebuah video berdurasi 30 second aja itu kita take-nya bisa 3 jam gitu. Karena memang
di take lagi sampai pas moodnya, sampai ketemu enaknya gimana intonasinya gitu. Jadi prosesnya panjang banget, tapi seru kok kalau kamu mau belajar. Tempat yang paling gak terlupakan sama aku banyak banget sih sebenarnya, susah ya. Tapi yang baru-baru aja nih, kemarin itu minggu lalu tepatnya aku baru balik dari Taman Nasional Tangkahan. Itu tepatnya di area kaki Gunung Leuser di Sumatera Utara. Jadi itu tuh kayak tempat konservasi gitu untuk gajah-gajah Sumatera. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman suka ngelihat gajah di kebun binatang atau di tempat wisata lainnya, kan gajahnya lebih buat atraksi ya gitu. Nah, tapi kalau ini gajahnya memang hidup di situ, secara habitualnya di situ dan tidak diganggu manusia. Mereka juga cari makan sendiri, jadi nggak diumpan-umpanin kayak kalau kita ketemu mereka di kebun binatang gitu ya. Dan I have to say, kalau kalian suka sama tempat yang bikin relax, untuk self healing, untuk meditasi, jauh dari keramaian, suka dengan ketenangan hutan, kayaknya seru banget sih buat bikin perjalanan ke Taman Nasional Tangkahan ini. Bagus banget soalnya. Tempat yang paling susah dijangkau mungkin sejauh ini aku bisa bilang antara Papua atau Sumba ya. Karena dua tempat itu secara infrastruktur masih lemah banget gitu, walaupun aku percaya pemerintah udah berusaha untuk develop daerahnya juga, tapi memang nggak bisa dipungkiri kalau pariwisata daerah itu sangat bergantung sama infrastrukturnya. Karena kalau nggak ada, jalannya masih berantakan, nggak ada akses pesawat, nggak ada akses transportasi, otomatis kan kita turis lokal juga sulit gitu untuk mengakses, sulit untuk menjangkau gitu. Jadi itu benar-benar remote area, kiri kanan hutan, kiri kanan gunung. Sinyal 4G nggak ada, jangankan bisa internetan yang mulus ya. Untuk telepon aja, untuk telepon reguler aja tuh masih susah banget gitu. Itu sih kayaknya so far dua daerah yang menurutku masih butuh banyak perhatian infrastrukturnya. Waduh, nggak tahu, kayaknya lebih. Tapi lumayan banyak lah. Yang jelas 34 provinsi belum sih, belum banget. Cuma mungkin 26 something mungkin ya. Yang belum kesampaian, wah banyak banget yang belum kesampaian, karena terutama di Indonesia ya, karena di Indonesia itu luas banget gitu. Walaupun kayaknya cuma ada pulau besarnya cuma ada segitu, tapi padahal kotanya, kabupatennya itu banyak banget. Selalu beda kabupaten, beda hal yang bisa dieksplor, beda desa ternyata adatnya udah beda gitu, dan itu menarik banget untuk dilihat gitu. Masih banyak banget sih, cuma kalau buat bucket list kali ya, aku sangat pengen ke Banda Neira dalam waktu dekat. Semoga kejadian. Lebih Indonesia, artinya gini, mungkin bukan berarti nggak keluar negeri sih, maksudnya aku juga suka mengeksplor negara-negara lain, karena menurutku penting untuk tahu, oh di negara lain tuh ada apa sih. Dan yang banyak kejadian adalah apa yang ada di Google, apa yang ada di internet itu nggak sama dengan apa yang kita lihat secara langsung di kehidupan nyata, di tempat aslinya gitu. Jadi menurutku it's a good thing untuk explore negara lain, karena aku percaya semakin kamu melihat negara lain, kamu akan semakin bersyukur punya negara Indonesia. Jadi sebenarnya tadinya itu konten iseng banget. Jadi dibikinnya adalah kalau aku habis meeting sore gitu ya di kantor, habis kerja gitu kan, terus kayak masih males pulang, ya udah random aja aku kayak bikin video 15-30 second gitu
yang sifatnya intinya di situ adalah kita belajar bahasa Inggris sama-sama, karena ternyata walaupun sekarang kayaknya semua dunia kerja bahasa Inggris tuh udah bukan poin plus ya, tapi kayak udah suatu kewajiban gitu sekarang tuh. Tapi ternyata untuk akses orang Indonesia bisa belajar bahasa Inggris tuh ya belum rata gitu. Kayak nggak semua orang punya akses untuk bisa les jutaan gitu kan ya, les bahasa, dan les bahasa tuh sekarang mahal banget. Nggak semua orang mungkin bisa punya akses untuk full internetan 4G, bisa gampang gitu ya ngelihat apps untuk language apps gitu. Nah, jadi aku tergerak untuk yuk kita bikin konten kecil-kecilan, sesimpel banyak orang yang masih suka salah gimana sih bacanya event atau event. Itu dua hal yang berbeda. Jadi dari cara baca kayak gitu aja kan artinya bisa jauh banget gitu, dan ternyata pasti banyak orang yang suka keliru, banyak orang yang suka salah. Gitu sih sebenarnya Jumat Berbahasa itu starting pointnya dari situ, pengen dari hal-hal yang gampang aja tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat banyak orang. Tipsnya nomor 1 kalau mau belajar banyak bahasa, menurutku jangan malu untuk ngomong, karena bahasa itu nggak bisa cuma kita dibaca doang, ditulis doang, tapi you have to actually practice it gitu. Jadi harus diomongin terus, dilatih terus. Bahkan dulu aku inget banget dulu awal belajar bahasa lain tuh kayak orang gila ya di depan cermin, di kamar mandi gitu, tiba-tiba ngomong sendiri gitu. Jadi harus berani kayak gitu, karena sekarang tuh banyak banget orang yang kalau mau belajar bahasa pasti diceng-cengin gitu ya sama temen-temennya, kayak lo was-was terus, lo so English deh gitu kan. Padahal itu kan niatnya belajar gitu, jadi jangan malu.